maka orang kemudian berpikir, Bapak Ibu, bagaimana menguasai NU. Ingat, menguasai NU bukan dengan cara menghantam NU, tapi menguasai NU dengan cara masuk ke dalam NU lalu mengendalikan NU. Maka muncullah doktrin warga NU lebih memuliakan habaib daripada memuliakan kiai-kiainya. Hati-hati, ini semua bagian daripada menguasai NU dari dalam. Maka demi ukhuwah watoniyah, jaga NU, jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Satu-satunya organisasi yang dari pusat sampai tingkat ranting, anak ranting, hanya ada NU. Gitu begini. Bayangin, Pak, dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU, anak ranting, itu baru NU-nya tuh. Belum muslimat sampai anak ranting, belum patayat, belum ansor, belum bansar. NU punya 7 sampai 8 juta anggota bansar, belum IPNU, IPPNU. Maka dari itu Bapak Ibu, menjaga NU sama saja kita menjaga negara kesatuan. Ukhuwah itu Bapak Ibu, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Ini yang terkenal di NU. Ukhuwah itu kita bisa mengatakan ukhuwah kalau kita setara. Enggak bisa kita berukhuwah dengan Habib, Pak, kalau Habib merasa kastanya di atas kita. Cobalah sekarang kita duduk di atas satu ambal bareng Habib aja nggak boleh. Karena ngapa? Karena mereka lebih tinggi dari kita. Sampai-sampai menikahi syarifah aja nggak boleh, haram hukumnya, Bapak Ibu. Berarti di dalam Islam ini sudah ada kasta nomor 1. Islam sudah berubah menjadi agama kasta. Maka Nabi mengingatkan, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non Arab, tidak ada kelebihan orang non Arab dengan orang Arab. Wala li ahmar ala aswada wala li aswada ala ahmar. Tidak ada kelebihan orang yang kulitnya merah dengan yang kulit hitam. Tidak ada kelebihan orang yang kulit hitam dengan kulit merah, yang kulit kuning dengan kulit putih, yang coklat dengan yang putih. Illa bittaqwa, kecuali cuman ketakwaan kepada Allah. Itulah ukhuwah. Kita bisa bersaudara, kita bisa berukhuwah ketika kita semua setara. Yang membedakan kita bukan nasab, yang membedakan kita bukan kasta, yang membedakan kita adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah kita? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin sampaikan kepada warga Nahdliyin, NU itu, Pak, bayangannya negara. Mengapa NU ini bayangan negara? NU ini pilar utama negara. Kalau NU-nya miring, negara miring. Kalau NU-nya rusak, negara rusak. Kalau NU-nya hancur, negara hancur, Bapak Ibu. Karena ngapa? Coba jangan perhatikan, Pak. Satu-satunya organisasi yang dari pusat sampai tingkat ranting, anak ranting, hanya ada NU. Gitu begini. Bayangin, Pak, dari mulai PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, ranting NU, anak ranting, itu baru NU-nya tuh. Belum muslimat sampai anak ranting, belum patayat, belum ansor, belum bansar. NU punya 7 sampai 8 juta anggota bansar, belum IPNU, IPPNU. Maka dari itu Bapak Ibu, menjaga NU sama saja kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya NU yang dihantam, biyen Pak amaliyahnya yang diserang dulu, tahlilan bid'ah,
berjanjian bid'ah, manakib bid'ah, yasinan bid'ah, dihantam. Begitu amaliyah NU dihantam, nggak mempan Bapak Ibu. Malah yang kemarin ngantem amaliyah NU sekarang ikut-ikutan tahlilan. Malah yang ngaramin besek malah sekarang ngambil besek Pak, paling banyak lagi ngambilnya ya. Nggak bisa dihantam. Maka orang kemudian berpikir Bapak Ibu, bagaimana menguasai NU. Ingat, menguasai NU bukan dengan cara menghantam NU, tapi menguasai NU dengan cara masuk ke dalam NU lalu mengendalikan NU. Maka muncullah doktrin warga NU lebih memuliakan habaib daripada memuliakan kiai-kiainya. Hati-hati, ini semua bagian daripada menguasai NU dari dalam. Maka demi ukhuwah watoniyah, jaga NU, jangan sampai dikuasai oleh orang lain. Dan yang terakhir, ukhuwah basyariyah, persaudaraan kita antara sesama umat manusia. Halo, kita ini Pak bersaudara, bukan cuman karena kita satu agama. Coba, di mana-mana orang Nahdiyin ada, selalu berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Gitu bang? Oke, kita nggak seagama dengan yang non-muslim, tapi kita sama-sama umat manusia. Gitu bang? Nah, kalau warga Nahdiyin ini nggak usah diajarin lagi tentang toleransi. Kalau di lingkungan saya sana Bu, kalau wayahi Idul Fitri itu yang tukang parkir jaga rumah-rumah, semua orang Islam keluar, nggak boleh jaga, nggak usah nungguin rumah, aman. Yang jagain pecalang Bali, pecalang. Jadi tukang parkir, jaga di gang-gang di Labuan Dalam itu. Orang Bali semua Pak. Orang Islamnya nggak usah takut meninggalkan rumah. Wah, mangkat Idul Fitri semua. Itu toleransi, kebersamaan, ukhuwah basyariyah. Nah, gimana cara orang Islam ngebales terhadap orang Balinya, orang Hindunya? Begitu umat Hindu sedang nyepi, orang Islam di sana yang sudah terjadwal nikahin anak, udah mesen organ tunggal Pak, batalkan. Menghormati umat Hindu sedang nyepi, itu keren Bapak Ibu. Itu ukhuwah basyariyah. Makanya Kang Bangser jaga gereja. Ada yang ngomong sama saya, Ustaz, apakah Banser jaga gereja itu toleransi? Apa saya sampaikan? Kang Banser jaga gereja bukan toleransi. Toleransi itu orang Islam Jumatan, biar orang Kristen mingguan, masing-masing. Itu toleransi namanya. Tapi Kang Banser jaga gereja ketika Natalan, itulah Islam yang rahmatan lil alamin, yang mayoritas menjaga yang minoritas, yang mayoritas memberi rasa aman kepada yang minoritas. Tepuk tangan dulu. Ini ajaran Islam ukhuwah basyariyah. Ketiban di Nusa Tenggara Timur, NTT, saya pernah ceramah ke sana Pak. Saya ceramah ke NTT, 70% pesertanya orang Katolik, orang Kristen. Dengerin ceramah saya. Orang Islamnya cuma 30%. Ketiban saya ceramah di sana, kalau orang Islam lagi Idul Fitrian, pemuda-pemuda gereja menjaga lapangan, menjaga masjid orang Islam yang sedang Idul Fitri. Itu yang namanya kebersamaan. Tanpa mencampur adukan agama, tapi kita bisa saling menghormati satu sama lainnya. Ukhuwah basyariyah. Saya di akhir Bapak Ibu hendak menjelaskan sedikit tentang Yalal Waton. Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubul waton minal iman. Ya ahlal waton. Kita kan nyebutnya Yalal Waton deh, karena pelafalan lagu. Ya ahlal waton, wahai bangsa Indonesia. Ahlal waton itu penduduk negeri. Wahai penduduk negeri, wahai bangsa Indonesia, hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Niku dawuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Hadratus Syekh Kiai Haji Wahab
hasbullah. Abdul Wahab hasbullah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal watan, wala takun minal hirman. Jangan sekali-kali ada malas. Jangan malas, bangkit berani. Inhadu ahlal watan, bangkitlah wahai bangsa, bangkitlah wahai penduduk negeri. Hayo kita bangkit dengan Nahdlatul Ulama. Kita angkat harkat dan martabat bangsa kita agar Indonesia berjaya di dunia internasional. Indonesia biladi anta unwanu fakhoma kullu mayyatika yauman tami hayyal imama. Indonesia biladi, engkau adalah panji martabat. Siapapun yang datang untuk mengancammu akan hancur di bawah duri. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan dulu. Nah, itu cara di NU nggih, Pak. Nanti jangan apa, kalau ngaku NU harus berani begini nggih. Harus berani begini. Wong Pak Babin saja begini, Bapak Ibu. Masa sing NU nggak berani begini? Terus kan ditutup sama salawat badar, salatullah salamullah. Nah itu kalau ibu-ibu begini-begini Pak, asli nih kata Mbah Wahab begini. Bapak-bapak jangan begini-begini, nanti namanya berubah jadi Suparmi, nggak Suparman lagi Pak. Ya bapak-bapak begini-begini. Nah kita salawat badar ya, salawat badar lalu saya tutup nanti. Salatullah salamullah. Gini semua Bu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa ini.